lagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita mengucap syukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah ini. Memang kerinduan kita untuk bertatap muka langsung bersekutu di gereja. Tapi memang hal itu tidak memungkinkan. Pagi hari ini kita mengucap syukur. Karena Tuhan begitu baik. Pada hari ini kita mau merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia telah mengalahkan maut untuk menebus dosa kita. Mari kita mengambil satu sejenak kita sebelum ibadah ini. Ucapkan syukur dalam hati kita. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Amin Tuhan, terima kasih Bapak. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Kita akan puji ini sekali lagi. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua
Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur karena di hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, kami boleh merayakannya bersama-sama pada hari ini melalui ibadah kami. Biarlah kiranya sukacita yang dari Tuhan meluap dalam hati kami, rasa syukur yang melimpah-limpah akan keluar dari bibir mulut kami karena Engkau telah menang atas maut dan hidup kembali. Terima kasih Bapa. Kami tahbiskan ibadah peringatan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini dengan satu keyakinan iman bahwa pertolongan kami ialah di dalam nama Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, tetapi yang menaruh setia pada perjanjiannya kekal selama-lamanya dalam kasih karunia Yesus Kristus dan pimpinan Rohul Kudus. Amin. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi pada segala abad dan segala masa, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom saudara, selamat kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kristus anesti, alitos anesti. Yesus sudah bangkit, ya dia sudah bangkit. Haleluya. Amin. Sungguh Yesus juru selamat kita sudah bangkit dari maut, menebus dosa kita. Dia telah kalahkan maut, kita menjadi anak-anak ketebusannya. Pada hari ini kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 17. Saya ulangi, 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sungguh firman Tuhan yang meneguhkan kita, yang mengingatkan kita akan kasih Tuhan dan karyanya bagi penebusan kita. Kita mau bersuka cita dengan nyanyian pujian, nyanyian kemenangan iman nomor 56. Yesus berbangkitlah. Tuhanku Yesus
Tuhan Yesus hidup namanya, namanya pujilah Tuhan Yesus hiduplah. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang mengalahkan maut, menebus kita. Yes. Melalui karya ini, Yesus menebus kita, memberikan kuasa juga kepada kita. Mari kita naikkan pujian ini. Namanya Tuhan kita, menjadi menara kita, menjadi tempat perlindungan kita. Kita naikkan pujian ini dengan penuh iman. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi
Puji nama Tuhan. Sorak-sorak hanya bagi Dia. Karena Dia yang layak dipuji. Hanya Dia yang layak disembah. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Kita mau mengambil tempat yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita naikkan pujian ini. Karena hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Seluruh umat manusia akan menyembah Dia, memuji namanya. Bahkan seluruh alam semesta akan memuji namanya. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana. Memuji Dia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Katakan Hosana. Bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau telah menang melalui karya yang Engkau kerjakan di dalam Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Terima kasih Bapak, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini tentang kemenangan Kristus yang telah mengalahkan maut, yang memberi pengharapan kepada kami. Biarlah kiranya hidup kami akan tetap di dalam kasih-Mu.
Kami hidup selalu berpegang pada pengharapan di dalam Engkau, karena Engkaulah yang selalu menuntun kami, membimbing kami. Kiranya Roh-Mu memenuhi hati kami dan pikiran kami, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kami menjalankannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, selamat pagi. Shalom. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh merayakan, memperingati kemenangan Yesus atas kematian. Pada hari Jumat kita mengingat bagaimana Kristus mengalami penderitaan dan pada puncaknya mati di kayu salib dan dikuburkan. Tetapi hari pertama di minggu itu Yesus bangkit dan kita rayakan. Gereja-gereja Kristen Timur ketika perayaan kebangkitan Tuhan Yesus, mereka akan berseru satu sama lain, menyerukan dengan sukacita, Kristus anesti, alistos anesti. Kristus telah bangkit, ya dia sudah bangkit. Mari kita kembali membaca firman Tuhan yang kita ambil masih dari surat pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 11. Dan nanti kita akan rangkai dari surat pertama Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 26. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama dari surat pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Yang demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, bahwa peristiwa penyaliban Kristus adalah peristiwa historis. Peristiwa yang benar-benar terjadi dalam sejarah. Bukan fiksi, bukan hoax, bukan cerita rekaan, bukan juga legenda. Tetapi dapat dibuktikan dan didukung oleh kesaksian-kesaksian para saksi mata. Demikian juga dengan peristiwa kebangkitan. Jadi Kristus telah menderita aniaya, kemudian disalibkan, dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Kebangkitannya juga setelah dibaringkan dalam kubur setelah penyaliban itu juga catatan sejarah. Ada banyak saksi mata. Ketika perempuan-perempuan itu yang pertama-tama datang kepada kubur itu, dini hari, subuh hari, mereka para perempuan, ada beberapa Maria itu menuju ke kubur Yesus dan mendapati batu penutup kubur itu sudah terguling. Padahal saudara,
Saudara bisa lihat ada gambar yang bisa ditampilkan, yang disajikan, bahwa batu penutup kubur itu bukan batu sembarang, tapi batu yang besar, yang tidak seorang pun sendirian sanggup akan menggulingkan batu itu. Saudara bisa lihat bagaimana ukuran dari batu itu. Dia begitu besar, tebal, berat pasti. Seorang diri pasti akan kesulitan, apalagi perempuan-perempuan ini. Jadi kalau kita membayangkan bagaimana peristiwa di subuh hari itu, kubur itu dalam keadaan kosong, batu sudah terguling. Mungkin para perempuan itu semula bertanya-tanya, siapa yang akan menolong kita untuk menggulingkan batu itu dari kubur. Sedangkan batu itu sendiri dimeteraikan. Sedangkan tujuan mereka adalah mau merempah-rempahi mayat Yesus. Mereka membawa rempah-rempah, membawa mur, membawa minyak untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Sedangkan batu itu disegel dengan cap yang tidak dapat diganggu-gugat. Bahkan selain dimeteraikan, batu penutup itu pun dijaga. Jadi kubur itu dijaga oleh para prajurit. Tetapi saudara, ketika para perempuan itu tiba di kubur itu, ternyata batu itu sudah terguling. Dan ketika mereka masuk, mereka tidak mendapati mayat Yesus di sana. Mereka tidak mendapati mayat Yesus. Yang tertinggal hanyalah kain kafan yang semula membungkus mayat Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalamnya. Mayat itu kempes. Sudah seperti kepompong yang ditinggalkan ulat karena sudah menjadi kupu-kupu. Jadi kain kafan itu kosong dan dia sudah mengempes begitu rupa. Saudara, dan peristiwa demi peristiwa terjadi setelah perempuan itu melihat kubur yang kosong. Bahkan ada malaikat yang di situ dan bertanya, siapakah yang engkau cari? Mengapa engkau mencari orang yang hidup di antara orang yang mati? Karena Yesus sudah bangkit dan tidak ada di situ lagi. Dan setelah itu, perempuan-perempuan itu berlari mendapati murid-murid yang lain. Dan menceritakan dengan semangat, dengan penuh keheranan, bahwa mayat Yesus sudah tidak ada di tempatnya, kain kafan yang membungkusnya sudah kosong, tergeletak di sana. Dan murid-murid antara percaya dan tidak percaya, tetapi dua orang murid berlari dengan cepat, yaitu murid yang dikasihi Yesus, Yohanes dan Yakobus, Petrus dan Yohanes maksud saya. Berlari lebih dahulu menuju ke kubur itu dan memang mendapati mayat Tuhan Yesus tidak ada di sana. Kubur itu sudah kosong dan kain kafan yang membungkusnya sudah tidak ada lagi. Saudara-saudara, untuk mengamankan posisi, kedudukan, jabatan, kadang-kadang orang melakukan kebohongan. Dan ketika para prajurit menyadari bahwa mayat yang mereka jaga sudah tidak ada di situ, pintu kubur yang adalah batu besar itu sudah terguling tanpa mereka tahu. Peristiwanya begitu mengejutkan. Yang jelas ada seperti gempa dan tiba-tiba batu itu terguling dan mereka menjadi ketakutan seperti orang mati. Wajah mereka pucat. Dan mereka segera berlari memberitahukan kepada para imam dan orang Farisi tentang peristiwa itu. Dan disinilah para imam dan orang Farisi melakukan kebohongan publik. Mereka juga melakukan penyuapan. Bahwa mereka diminta untuk memberitakan kabar bohong bahwa muridnya mencuri mayat itu. Dan orang Farisi dan imam-imam menyuap mereka dengan sejumlah uang. Padahal ini ada sanksi yang besar. Kalau sampai prajurit Roma yang ditugaskan ini berjaga pada kubur Yesus itu dan akhirnya
mereka tidak tahu murid-muridnya datang berhasil mencuri mayat yang dijaga itu ada sanksi besar. Bukan hanya pemecatan dengan tidak hormat, tetapi bisa jadi hukuman mati yang akan mereka terima. Jadi para imam dan orang Farisi melakukan kebohongan, demikian juga para prajurit melakukan kebohongan. Mereka sama-sama menyebarkan berita bohong. Para imam dan orang Farisi berbohong bahwa mayat Yesus dicuri dan memerintahkan prajurit itu untuk memberitakan yang bohong. Dan para prajurit itu juga bercerita bohong bahwa mereka tertidur pada waktu mereka sedang berjaga dan tidak tahu kalau para murid mencuri mayat Yesus katanya. Padahal itu juga bohong, kebohongan, hoax. Bukan cerita yang sebenarnya. Mereka mengarang, saudara. Dan setelah kebangkitan Yesus, ketika para perempuan itu memberitahukan bahwa kubur Yesus sudah kosong, Yesus tidak ada di sana, hanya tinggal kain kafannya. Setelah Yohanes dan Petrus berlari, membuktikan kebenarannya dan betul. Dan ada murid-murid yang lain yang menyertai, bukan hanya mereka berdua. Mereka membuktikan sama-sama. Mereka melihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus tidak ada di sana. Dan kemudian ada peristiwa lagi, murid yang berjalan menuju ke Emmaus, ada 2 orang. Mereka bercakap-cakap tentang apa yang terjadi terhadap Yesus gurunya. Dan pada akhirnya Yesus hadir di tengah-tengah mereka, di antara mereka. Dan bersama-sama dalam perjalanan ikut berdialog, berdiskusi begitu rupa. Sampai senja hari dan tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Dan mereka beristirahat bersama di satu tempat. Dan mereka makan, melakukan perjamuan bersama. Baru mereka tersadar, ini Yesus yang mengajak mereka makan perjamuan. Setelah selesai makan bersama itu, cepat-cepat mereka kembali ke Yerusalem pada senja hari itu juga. Pada petang hari itu, bahkan malam hari itu. Kembali ke Yerusalem dan memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit dan mereka sudah bertemu. Dan mereka menceritakan bagaimana peristiwanya. Dan setelah itu peristiwa demi peristiwa terjadi. Bagaimana Yesus menampakkan diri. Dalam ayat yang kita baca, dalam surat Korintus yang kita baca ini, dicatat oleh Paulus bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Sampai sekarang maksudnya sampai kitab ini ditulis ya, sampai surat ini ditulis. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir kepada Paulus. Jadi peristiwa Yesus menampakkan diri ini berulang-ulang membuktikan benar-benar dia bangkit. Ada bukti nyata, ada saksi mata. Jadi didukung oleh fakta-fakta, evidence yang jelas yang dapat dibuktikan. Bukan hanya 1-2 orang, ratusan orang yang telah menyaksikan bahwa Yesus hidup dan menampakkan diri kepada mereka. Saudara, ketika peristiwa ini terjadi, ketika Yesus bangkit pada hari pertama di minggu itu, murid-murid kira-kira kemana? Mengapa justru perempuan yang datang ke kubur? Dan ke-11 murid yang selama ini nampak gagah perkasa itu justru tidak nampak. Tidak ada dalam kisah itu. Para perempuan yang mengambil inisiatif untuk pergi ke kubur Yesus. Membawa minyak, membawa mur, dan membawa rempah-rempah. Mereka mau merempah-rempahi mayat Yesus. Ada keberanian. Keberanian yang tidak didapati oleh murid-murid yang laki-laki yang selama ini sangat gagah perkasa. Kita ingat pada malam perjamuan terakhir dengan para muridnya. Yesus mengatakan bahwa salah seorang akan mengkhianati dia. Dan kemudian dikatakan sesuai dengan kitab para nabi, nubuat yang disampaikan bahwa gembala itu akan dipukul dan dombanya tercerai-berai. Dengan gagahnya Petrus mengatakan, meskipun mereka semua ini
akan meninggalkan engkau, tetapi aku tidak. Dan murid yang lain juga tidak kalah. Memangnya hanya Petrus yang bisa begitu? Aku juga bisa setia, bisa berkomitmen. Mereka mengiyakan, aku juga tidak. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi saudara, ketika Yesus ditangkap, betul mereka tercerai-berai. Bahkan Petrus menyangkal dia dan tidak berani menyertai Yesus dari dekat. Selalu kita dapatkan cerita bahwa yang menyertai dari dekat itu justru perempuan-perempuan. Termasuk pada hari pertama di minggu itu setelah Yesus dibaringkan di kubur, para perempuan yang datang. Jadi saudara, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa kebangkitan Yesus ini, saudara? Yang pertama adalah bahwa justru para perempuan itu yang mendapatkan kesempatan pertama untuk menjadi saksi mata atas peristiwa kebangkitan Yesus. Para perempuan, bukan muridnya yang laki-laki yang gagah perkasa, yang hebat, yang katanya kalau toh semua orang meninggalkan Yesus, aku tidak, aku juga tidak. Tapi kemana mereka? Justru para perempuan itu. Nah saudara, kita kembali kepada nas kita, 1 Korintus pasal 15 ini, bahwa dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Bukan berlawanan, bukan berbeda, tetapi sesuai, cocok, klop, pas benar antara apa yang dinubuatkan kitab suci dan apa yang terjadi. Sesuai, semuanya sesuai. Saudara, setelah kebangkitan Kristus, ia menampakkan diri dan ada banyak saksi mata, dan karena Kristus bangkit sesuai dengan kitab suci, itu menunjukkan kemenangannya. Dia menang atas maut, sedangkan maut yang dikalahkan oleh Yesus itu adalah benteng terakhir kekuatan iblis. Nah, apa artinya? Bahwa Yesus menang atas maut, dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Artinya kita memiliki pengharapan bahwa kita juga akan dibangkitkan. Kalau Kristus tidak bangkit, kita tidak punya pengharapan bahwa kita akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Memang ada keyakinan-keyakinan yang juga meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan suatu saat dari antara kematian untuk menikmati kehidupan surga dan sebagainya. Tetapi siapa yang membuat mereka punya pengharapan bahwa dirinya akan bangkit? Tetapi kita mempunyai jaminan. Karena apa? Kristus Tuhan kita, yang kita imani, yang kita percayai, dia bangkit dari kematian. Itulah jaminan kita. Bukan orang lain merasa bahwa suatu saat dia akan bangkit juga dan menikmati kehidupan kekal. Tetapi siapa yang membuat mereka bangkit? Mereka tidak punya jaminan itu. Tetapi bersyukur kita memiliki jaminan itu. Kita memiliki pengharapan akan bangkit dari kematian dan menikmati kehidupan kekal bersama dengan Allah. Mari kita membaca ayat 12-26 yang demikian firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya, kalau orang tidak percaya bahwa tidak percaya ada kebangkitan, artinya sia-sia keyakinannya itu. Karena apa? Yesus bangkit dari kematian. Artinya ada kebangkitan dari orang mati dan kita punya pengharapan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya.
Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi kalau Kristus dibangkitkan artinya apa? Ada kebangkitan orang mati. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Coba saudara perhatikan bahwa doktrin tentang kebangkitan Kristus ini sangat penting. Karena apa? Kalau Kristus tidak bangkit, kita semua masih hidup dalam dosa kita. Betapa ngenesnya hidup kita, mengenaskan hidup kita ini, bahwa kita hidup dalam dosa kita. Tidak ada pengharapan. Tetapi bersyukur bahwa Kristus telah bangkit. Kita lanjutkan pembacaan kita. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, dia yang pertama dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kenapa Kristus yang sulung? Bukankah ada pemuda Nain lebih dulu bangkit, kemudian Lazarus juga bangkit, Yesus baru kemudian. Ingat saudara, pemuda Nain itu tidak ada cerita bahwa dia naik ke surga. Kemungkinan dia juga mati lagi. Lazarus juga tidak ada ceritanya bahwa dia naik ke surga dan hidup lagi, hidup kekal setelah dia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kemungkinan dia juga mengalami kematian lagi. Tetapi Yesus, dia bangkit dari kematian, dia menampakkan diri, dan nanti kita akan peringati kenaikannya ke surga. Kita lanjutkan saudara. Sebab sama seperti mau datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahnya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintah sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Inilah saudara pengharapan kita, bahwa Kristus akan menjadi pengharapan dan jaminan kita. Jadi saudara, doktrin tentang kebangkitan ini penting. Dan kita harus mempunyai keyakinan yang kuat, yang teguh, bahwa Kristus memang telah mengalami kematian, dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, mengalahkan kematian itu. Dan itu menjadi pengharapan bagi kita. Karena dia yang memegang kekuasaan atas kerajaan, atas semua kekuasaan yang ada di dunia ini. Sehingga kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam dia. Saudara, kalau ada orang yang meragukan tentang kebangkitannya, Alkitab mencatat bahwa ada banyak saksi mata yang menyaksikan dia benar-benar bangkit. Para sejarawan juga mencatat hal itu. Dan ketika Yesus naik ke surga, banyak orang yang menyaksikannya juga. Jadi artinya begitu banyak saksi yang melihat Yesus bangkit, melihat langsung berhadapan dengan dia setelah kematiannya. Tidak kita ragukan lagi. Ada bukti-bukti, evidence yang jelas, yang kuat. Para saksi mata yang dapat memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Bahwa dia sudah bangkit. Christos anesti, alitos anesti. Dan biarlah kebangkitan Kristus ini meneguhkan iman kita. Kita tidak akan pernah ragu, kita tidak akan pernah bimbang untuk tetap mengiring dia. Karena kita mempunyai jaminan. Mempunyai jaminan bahwa kita juga akan dibangkitkan untuk menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan dia. Ini yang benar. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.
Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Kristus. Dosa datang melalui Adam, dan setelah itu keturunan manusia berdosa. Tetapi pengharapan kebangkitan dari kematian datang melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya keyakinan iman kita semakin dikokohkan. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami telah merenungkan firman-Mu, dan biarlah kiranya hati kami diteguhkan, iman kami dikuatkan di dalam Engkau, karena Engkaulah yang menjadi jaminan kami. Engkau telah mengalami kematian dan Engkau bangkit dari kematian, membuktikan benar-benar Engkau telah mengalahkan kematian itu. Dan kami punya pengharapan bahwa suatu saat kami pun akan dibangkitkan dari kematian untuk mendapatkan jaminan kehidupan kekal bersama Engkau. Terpuji namamu Bapa. Tolong kami agar kami memahami pengajaran dan doktrin yang teguh tentang kebangkitan-Mu ini, agar iman kami tidak diombang-ambingkan dan tidak mudah digoyahkan oleh pengajaran apapun. Terpuji namamu Bapa, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang bangkit mengalahkan kematian. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang telah menang, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya itu boleh menguatkan saudara, memberikan pengharapan baru, memberikan kekuatan baru. Kita mau menerima doa berkat, mari kita naikkan pujian, Tuhanlah pemimpinku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mempersembahkan pujian dan syukur karena kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami mau mempersembahkan doa, permohonan dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara kami hingga saat ini. Kami bersyukur karena kami aman terlindung di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur karena kami menikmati anugerah yang melimpah, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dengan darah-Mu Engkau telah melindungi kami aman di dalam Engkau, karena kuasa darah-Mu yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan jemaat Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Tuhan menolong. Kami mohon Tuhan menilik setiap pribadi, setiap keluarga dan setiap rumah tangga dalam jemaat Tuhan, agar kiranya kasih Tuhan tercurah atas mereka, dan biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Kami tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Kami mau bergantung dan berserah kepada Tuhan, ke dalam pimpinan-Mu. Kami mau menyerahkan diri. Terima kasih Bapa.
Jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka Tuhan tolong, usaha bisnis mereka Tuhan memberkati, Tuhan akan mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pulihkan kekuatan mereka. Yang usia lanjut Tuhan juga melindungi mereka di dalam kasih-Mu, agar mereka tetap aman di dalam Engkau. Jemaat yang dalam usia kecil, Tuhan menolong mereka, yang masih bayi maupun yang usia-usia sekolah. Tuhan menolong mereka, melindungi mereka agar mereka kuat menghadapi masa-masa sulit ini Tuhan. Dan biarlah kiranya kasih karunia Tuhan menaungi mereka. Jemaat Tuhan yang masih dalam masa kehamilan, Tuhan melindungi baik ibu maupun janin yang dikandungnya, agar bertumbuh dalam kasih-Mu dan pada saatnya boleh melahirkan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Gereja Kemah Injil Indonesia dari aras pusat wilayah daerah sampai ke jemaat-jemaat lokal. Secara khusus Gereja Kemah Injil Jemaat Bukit Zaitun, Tuhan menolong memberkati gereja Tuhan agar tetap berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Badan pengurus jemaat bersama dengan gembala dan tim penggembalaan bersama-sama dengan seluruh jemaat, biarlah saling menopang di dalam doa agar gereja Tuhan tetap menjalankan misi Tuhan untuk mengabarkan kasih dan kemurahan-Mu, anugerah keselamatan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, memberi hikmat kepada Bapak Presiden, para menteri, dan juga para pejabat negara. Biarlah kiranya mereka boleh diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu bagi negara ini, secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dalam masa kami menghadapi karantina, biarlah Tuhan tetap menguatkan kami, memberikan kami penghiburan, semangat agar kami tetap berkarya. Terima kasih Bapak, kami rindu supaya melalui situasi ini gereja Tuhan, kami setiap pribadi tetap memuliakan nama Tuhan dan memberikan kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, kami menyerahkan seluruh masyarakat, biarlah kiranya semua terlindung dalam tangan Tuhan dan biarlah mereka boleh hidup dalam ketaatan pada perintah pimpinan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, dan kami mohon biarlah anugerah dan kasih Tuhan tercurah atas kami, melindungi kami, memberkati kami, memimpin kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang kita semua berdiri, arahkanlah hatimu kepada Allah, pandanglah Dia, tadahkan tanganmu, terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Turunlah atas kita anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita yang telah bangkit, bimbingan, penyertaan, dan penghiburan dari Roh Allah yang kudus tercurah kepada kita mulai saat ini sampai Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya hidup dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahu sumber kurnia, seluruh makhluk
silakan jemaat duduk dan mengambil saat teduh. Amin. Selamat menikmati dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kemenangan Kristus atas kematian. Yesus sudah bangkit. Tuhan memberkati. Shalom.